Shalom. Puji nama Tuhan. Ternyata udah mulai banyak juga ya. Tapi yang lain dalam perjalanan atau bagaimana? Sejoke, Ibu Ros. Hari Sabtu tuh memang sebenar buat kita. Ya, kalau pendoa itu memang bertempur di mana saja ya. Tapi kita bersyukur Pak Dokter, ini baru dokter nih. Kapan nih Pak Calvin? Belum. Sudah pakai dokter di depan. Iya, ini dokter teologi ya. Ini yang sebelah kiri juga dokter nih Pak. Biasa temannya Pak Ferdinand. Sama-sama. Nanti kenalan lah. Jadi ya, hari ini kita ada karena hebatnya Tuhan kita ya. Saya nggak pakai mic. Tuhan kita itu luar biasa. Kenapa saya mau katakan hebatnya Tuhan kita? Kita hidup bersama Tuhan yang bangkit. Memang saat ini saatnya kenaikan ya. Tapi kalau nggak ada kelahiran, kematian, kebangkitan, ada nggak kenaikan? Bapak Ibu, kenapa kita perlu tetap tekankan satu paket yang ada dalam Kristus dan yang akan datang dia belum datang karena belum. Itu semua satu paket. Dan maaf Bapak Ibu, kenapa persekutuan seperti ini penting? Kristen progresif itu bukan ada di luar Kristen, ada dalam Kristen. Yang tidak lagi percaya tentang bahwa Yesus itu satu-satunya keselamatan. Yang tidak perlu lagi bersekutu. Nah, sedangkan firman Tuhan katakan apa? Harus bersekutu. Bahkan Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, kalau sudah begitu, bahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita melihat, membaca, merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa minta pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya Roh Kudus yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang yang indah. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena hebatnya kami, tapi kami tahu Tuhan, IB18 ada di tempat ini karena kemurahan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami masih ada sebagaimana adanya kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kehidupan kami saat ini Tuhan, kami ingin berdampak kepada orang lain yang membutuhkan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau ingatkan kami. Biarlah kami datang dengan segala beban pergumulan, tapi kalau kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami pulang dengan sukacita, dengan kesegaran yang baru, dengan semangat yang baru. Api Roh Kudus tetap menyala-nyala dalam hidup kami untuk terus menjadi berkat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bersama Tuhan yang bangkit memang ada banyak tantangan kalau kita lihat saat-saat ini ya. Bahkan maaf kata, kadang-kadang kita kalangan hamba Tuhan sendiri sudah masuk ke ranah yang sebenarnya tidak boleh. Tapi bagi kami yang biasa di media sosial, itu tantangan bukan sedikit. Bahkan pancingan-pancingan yang luar biasa, bukan cuma dari non-Kristen, tapi dari Kristen sendiri. Apa benar Yesus itu Tuhan? Masa sih kalau Tuhan kok lahirnya di kandang? Masa sih kalau Tuhan kok mati? Kenapa? Iya dan amin. Alkitab itu 100% firman Allah. Bukan mengandung ya, tapi 100% firman Allah. Ya dan amin. Apapun mau dikatakan, kita sebagai orang percaya kita bersyukur. Karena firman Tuhan katakan apa? Ada orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Ada orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Tapi kita bersyukur. Waktu kita menjadi orang percaya, Tuhan memberikan mata rohani dan telinga rohani. Kita bisa melihat hal-hal yang memang Tuhan itu sedih dengan dunia ini. Jadi kita nggak perlu terpancing. Kalau mau bilang terpancing juga. Karena kalau pertanyaan, bahkan maaf, kritik-kritik itu tajam. Tapi begitu saya lihat, waduh kenapa mesti terpancing ya? Ternyata yang kritik saya itu akunnya palsu, bodong.
Tapi ada yang akhirnya mengajak diskusi. Tapi buntut-buntutnya saya nggak mau berdiskusi. Karena saya nggak mau membuat perdebatan. Injil bukan buat untuk didebat. Tapi saya katakan, boleh nggak mulai hari ini saya berdoa buat Anda? Diam. Kenapa? Kristen yang selalu diganggu. Kenapa? Tidak yang lain. Ingat, itulah hebat kita. Kita mesti bangga. Waktu kita menjadi orang percaya kita punya nilai plus. Bukan karena saya pakai kalung salib, saya bangga, tidak. Waktu pakai kalung salib lampu mati, atau tempat di rumah angker, terus tunjuk salib, iblis kabur. Enggak, justru iblis makin dekat, iblis bilang, ih jangan-jangan kita teman ya. Iya kan? Bahaya. Iblis nggak pernah takut. Dan kalau kita ke gereja, ya, kita tidak punya persekutuan yang baik dengan Yesus, percuma. Percuma. Tantangan datang nggak? Nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita hidup bersama Tuhan yang hidup? Ada satu keluarga yang saya kenal. Waktu dijamah Tuhan luar biasa. Dijamah bagaimana? Istrinya waktu tidur, maaf kata, istrinya waktu tidur ditarik di tempat tidur. Suaminya lihat, lah siapa yang tarik istri saya ya? Oke, dilayani. Tuhan jamah. Tapi suami sebagai imam dan nabi, dia mulai rasa acuh tak acuh. Karena dia berpikir, ya sudahlah, kalau sudah mengalami pemulihan ya udah beres. Ingat Bapak Ibu, menjadi orang Kristen berarti kita mulai awal melangkah bersama dengan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup, yang terus dinamis bekerja bersama-sama dengan kita. Jangan kita stuck. Allah tetap bergerak. Waktu orang itu stuck, apa yang terjadi Bapak Ibu? Rumah tangganya mulai diganggu. Diserang anaknya. Waktu diserang anaknya, saya tahu ini ada hal-hal yang memang sebenarnya di luar nalar manusia. Masa anak kecil sakit, mau diinfus nggak dapat nadinya? Coba, ditusuk sini, tusuk sana. Bukan cuma satu bidan, sampai dokter pun turun, nggak dapat. Bisa nggak? Maaf, ini yang paramedis nih. Bagaimana Ibu Ellen? Kalau bayi dicari nadi gampang nggak? Halo? Hah? Susah Bu Suster? Aduh, jangan begitu ah. Jadi ditusuk sana sini enggak? Oke, doa, pulang. Pulang. Anak, mantu, ya, mertua dan anak serta mantu dibuat obrak-abrik. Pergi tinggalkan rumah. Oke, kita berdoa. Balik. Masih juga acuh tak acuh. Anggap bahwa agama tuh biasa saja. Gak usah pergi ke gereja juga gak apa-apa. Apa yang terjadi? Kejadian kedua kali. Yang tadinya bapaknya pergi sendiri, sekarang bawa ibunya. Dan bukan cuma itu. Tetangga yang menyuruh orang tua ini pergi mencari tempat kos, dan orang tua ini tidak fasih bahasa Indonesia. Coba dibawa pergi. Dan minta kembali semua uang, mulai dari dia membesarkan anaknya, mulai dari kecil sekolah sampai nikah, harus kembalikan. Coba, wajar nggak Bapak Ibu? Gak wajar. Bukan cuma itu, tapi orang ini mulai cari gara-gara. Akhirnya saya bilang, waduh repot juga ya, kalau jemaat bikin dosa, masa pendeta juga mesti ikut berdosa? Karena saya termasuk geram juga. Ini rumah tangga orang kok diobok-obok. Dan ternyata yang obok-obok Ambon juga. Saya bilang, waduh, Ambon lagi. Bisa ya? Ambon identik dengan apa, Ibu Nelma? Itu bukan kata saya, kata Ibu Nelma lah. Mata elang kayak gitu ya. Akhirnya saya bilang, apa orang ini perlu dikasih pelajaran. Saya bilang ada lagi Ambon di situ. Bung, bagaimana? Ini orang ini masih mau tinggal di sini enggak nih? Saya ini memang pendeta, tapi kalau begini saya nggak terima nih. Bisa ya? Karena gini, jemaat yang mengalami damai sejahtera kok diobok-obok. Tapi saya mau kasih tahu, ini tanda-tanda. Zaman ini zaman tidak
aman. Bukan berarti kita menjadi orang percaya kita sudah aman. Tapi bersama dengan Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, itu yang paling aman. Membuat kita tenang. Mari ibu, belum telat. Silakan cari posisi ibu. Jadi saya mau katakan, kita tidak aman. Kenapa tidak aman? Jangan pernah berpikir waktu kita sudah menjadi orang percaya, sudah percaya Yesus, sudah lahir baru, cukup. Tapi itu sebenarnya awal. Awal mau enggak kita mulai satu langkah, dua langkah bersama dengan Yesus. Kalau kita stuck, Yesus tetap bergerak. Kalau kita tidak mau, Yesus bilang, ya udah kamu tinggal. Saya mau cari yang lain. Tapi saya mau katakan, kita bersyukur IB18 di tempat ini. Masih mau dipakai sama Tuhan? Halo. Masih mau nggak nih? Memang kita udah jompo semua ya, tapi jomponya itu saya lihat semangat. Yang paling jauh dari mana ya? Dari Bogor saya. Oh Bogor, oh Cilengsi. Jauh ya? Jauh. Tapi demi Tuhan kita ada di tempat ini karena apa? Kita sama-sama. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, inilah yang perlu kita ingat, bahwa hidup bersama Tuhan yang bangkit itu luar biasa. Karena Tuhan kita tidak pernah tidak bangkit. Kalau tidak bangkit, percuma kita percaya dia. Percuma. Ibu Nelma tadi cerita sedikit tentang latar belakang saya. Memang Pak Calvin belum tahu latar belakang saya. Tapi kita sama-sama di dulu siapa Calvin ya. Kalau atasan Pak Calvin dulu Pak Royandi tahu. Mobilnya tuh saya timpuk Pak. Cuma gara-gara nggak mau bayar parkir. Akhirnya begitu bertobat, hampir lagi jatuh. Karena Pak Evert bilang begini, ayo, ini sekarang kalian daripada duduk-duduk, ayo bantu saya yuk. Angkat kulkas, angkat apa-apa lagi tuh Pak Evert. Nah, tapi ya puji Tuhan masih ada sampai saat ini. Karena saya tahu, waktu saya menjadi orang percaya, saya berjalan bersama Tuhan yang bangkit. Tuhan yang hidup. Ingat, kita punya Tuhan itu hidup. Dia tidak pernah mati. Waktu katakan mati dan orang katakan kok Tuhan mati, itu sebagai manusia, jiwanya tidak. Tubuh sebagai manusia dia perlu ganti untuk memakai tubuh kemuliaan. Nah begitu juga kita. Memang saat ini kita pakai tubuh yang fana. Maka itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke inti firman Tuhan, dan firman Tuhan yang nanti kita akan baca untuk menjadi dasar kita, tapi saya mau katakan, Bapak Ibu, istri saya ini kapan istilah nggak melayani Tuhan? Pak Calvin waktu kita masih di Bangunan Barat, tahu ya? Masih pacaran ya? Kucing-kucing sama tikus. Oh suka ribut. Oh jodoh. Oke, haleluya. Karena ini saksi pernikahan saya, Pak Calvin ini, Dr. Calvin Sinai, ini teologia. Ya. Tapi saya mau katakan begini, waktu melayani dan saya enjoy tanganin orang-orang gila. Ya, waktu itu di Bintaro, istri saya 2 tahun gila. Gila. Coba tanya. Ini bukti. Saya nggak ngomong asal-asalan. Tapi kenapa bisa gila? Itu nanti tanya sama istri saya. Karena topik kita bukan tentang kejiwaan ya. Ini ibu-ibu lebih tahu lah kalau kejiwaan. Tapi saya mau katakan, kenapa itu bisa terjadi 2 tahun? Waktu lihat nasi tidak lagi bisa makan. Nasi itu mulai bergerak seperti belatun. Berarti apa tuh? Maaf, kayu yang rata tiba-tiba mulai bengkok. Nah, ini medis nanti yang terangin buat kita ya. Strain-nya mulai. Jadi begitu datang ke teman-teman yang dokter juga, mereka bilang apa? Kamu suami usir-usir setan. Kamu datang minta obat. Istri saya tersinggung. Dia pulang dia kasih tahu buat saya sambil nangis. Saya bilang, kenapa non? Iya tuh, masa bukannya kasih obat saya dimarah-marahin. Saya cuma kan minta obat penenang, biar bisa tidur. Karena malam udah nggak bisa tidur. Kalau tidur itu meringkup, ya, saya mesti peluk istri saya. Karena udah jadi istri kan, saya bisa ngomong kan, jadi saya peluk, tidur. Tapi nggak tidur-tidur, pikirannya jalan kemana-mana, mata sih ketutup. Tapi semua yang terjadi itu dia tahu.
bukan berarti punya karunia. Ingat, bisa ya, kejiwaan dengan memiliki karunia itu tipis. Jadi hati-hati. Tipis. Maka itu orang jenius dengan orang apa Ibu Ros yang Ana suka ngomong? Idiot itu tipis. Kita nggak bisa tahu kan? Tapi kalau kita dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan yang hidup, kita tahu. Ini orang benar nggak atau enggak? Nah, akhirnya sudah bisa bilang, katakan apa? Sudah, mari kamu ikut saya pelayanan. Kita duduk bergumul. Tuhan pulihkan. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang bangkit dari kematian. Dia tetap hidup bersama kita orang percaya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Kita silih berganti. Yohanes itu ada di Perjanjian Lama. Iya, saya cuma uji aja, ternyata kita udah lansia tapi masih daya ingat masih kencang ya. Ya. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Judul yang perikop diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maaf, saya pakai Alkitab terjemahan baru. Iya, jadi kalau ada sedikit kata-kata tapi tetap maknanya sama. Lebih mudah untuk kita. Jadi kalau kita bisa miliki, boleh juga nih Alkitab terjemahan baru ya, jilid 2. Baik, ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21 katakan, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Ya, ayat 23 bersama-sama. Ya, berbahagialah kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, sebenarnya ada beberapa hal. Paling sedikit ada 4 hal yang merupakan panduan bagi setiap kita untuk hidup bersama Tuhan yang hidup. Ini paling penting. Ada banyak orang katakan dia punya Tuhan, tapi kita nggak tahu Tuhan yang mana. Tapi kita bersyukur kalau kita termasuk orang-orang yang terpilih. Memang banyak yang terpanggil, tapi untuk menjadi orang yang terpilih tidak semudah itu kalau Allah tidak memilih dia. Maka itu saya bersyukur. Jadi kalau saya suka berdoa buat saya, istri dan anak-anak, saya katakan begini, Tuhan jangan pakai dulu orang lain Tuhan, kami masih mau dipakai. Kenapa? Saya masih mau dipakai sama Tuhan. Kalau saya nggak mau dipakai lagi sama Tuhan, Tuhan sudah waktunya ya silakan. Bisa Bapak Ibu? Karena ada banyak orang yang kami lihat, tetangga berapa orang yang dalam tahun ini nggak masuk bulan April, bahkan lagi berdiri hilang, lagi duduk hilang. Tapi kita bersyukur kita ada. Karena apa? Mau nggak bersama dia? Kalau nggak mau ya udah, dia bilang nggak apa-apa. Dia nggak pernah memaksa. Dia memberikan hak bebas buat kita manusia. Tapi dia waktu panggil kita, kita sadar atau tidak sadar. Mau nggak kita mulai langkah kita bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, 4 hal yang penting yang perlu kita pelajari, yang Yesus ingin supaya kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, hidup bersama Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita hidup dalam damai sejahtera.
Bapak Ibu, kalau ada sekarang ini kita katakan begini, kamu sudah menjadi orang percaya, sudah. Mati kemana? Ya sorga. Tapi coba kita lihat dari cara hidupnya. Ada nggak damai sejahtera dalam hidupnya? Kalau awalnya saya katakan istri saya dan saya itu sama-sama melayani, ketemu di pelayanan. Begitu punya anak, melayani sama-sama. Saya enjoy dengan pelayanan, istri saya depresi 2 tahun. Ada nggak damai sejahtera dalam hidupnya? Ada nggak, non? Halo? Bayangin, maaf, mau mandi aja takut air. Saya katakan, kenapa ya istri saya kok jadi begini? Nah, sedangkan Tuhan ingin supaya kita memiliki damai sejahtera itu. Lalu kalau kita bersama dengan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, Allah yang stuck, Allah yang terus bergerak, dinamis, bagaimana nggak ada damai sejahtera? Ayat 19 saya baca sekali lagi buat kita. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Berarti dalam apa? Ketakutan. Nah, waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yang menguasai mereka pertama kali ketakutan. Sehingga langkah kaki Allah aja mereka sembunyi. Jadi kalau kita masih hidup dalam ketakutan, bagaimana ada damai sejahtera? Ketakutan tentang kegagalan, ketakutan tentang apa lagi? Macam-macam. Pekerjaan. Ketakutan tentang, banyak ya kalau berbicara mengenai ketakutan. Mari kita singkirkan. Tapi kita serahkan itu buat Allah. Karena Allah bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Dia memang benar-benar Allah. Jangan lagi kita seperti Kristen progresif yang memang mau katakan, ya iman-iman, ya sudah, yang penting hati kita. Nah, sekarang orangnya kemana? Hilang. Bikin onar sih, bikin onar. Inilah hal-hal yang terjadi saat ini. Dunia semakin hari semakin gelap. Yang akhirnya kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana Allah yang benar-benar bangkit dari antara orang mati, Allah yang hidup, Allah yang terus dinamis, dan Allah yang hanya sekedar. Ini bagus nih Alkitab ini. Kalau Bapak Ibu miliki Alkitab ini, kalau dulu ada Allah-Allah yang tulisannya huruf kecil, sekarang lebih jelas. Ilah-ilah. Itu bukan Allah. Nah, kita mau hidup dengan mana? Allah yang huruf besar atau Allah yang huruf kecil? Jadi kalau kita hidup bersama Allah yang bangkit, kita pasti dibebaskan. Nah, kalau belum dibebaskan, perlu dipertanyakan. Maaf ya Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Ibu Nelma kalau cerita itu, memang saya ini brengsek. Waktu saya bertobat itu, kalau tahu Galileo ya, Galileo itu di Senen. Saya nggak tahu, Bung Calvin barangkali nggak tahu Galileo ya? Iya, karena Bung Calvin datang dari STI Yogyakarta, datang masuk, tinggal sebenarnya dekat Galileo. Iya. Galileo itu dekat lapangan Banting Pak Calvin. Jadi kalau Pak Calvin pagi-pagi olahraga dari tempat kos dulu, itulah Galileo. Tapi saya mau katakan, disitulah tempat tidur saya. Kalau saya ada di dalam situ, aman. Ini perhatikan ya, tanda-tanda kita sebagai orang percaya. Damai sejahtera yang kita bawa. Maka itu firman Tuhan katakan, di mana kita berada, sejahterakan kota di mana kita berada. Perlu ada damai sejahtera. Waktu saya ada di dalam situ aman. Saya keluar, bunuh-bunuhan. Begitu saya masuk, maaf, Bu Nelma, waktu kita PMA itu di mana Bu Nelma? Masih ingat kah? Di kota. Iya, kota mana? Yang zaman bahala itu sudah mentok gitu loh. Iya. Saya juga lupa Bu Nelma. Tapi pokoknya yang penting ke kota kan? Ya. Jadi begini, saya cuci baju. Saya cuci baju karena maaf, zaman dulu tuh kan ngetren kalau pantat celana sobek, biasanya pakai apa Pak Ever? Jadi lagi cuci, lagi jumur, celurit di leher.
Saya cuma katakan begini, hebatnya kita hidup dengan Allah yang bangkit ya. Saya mau kasih tahu nih, celurit di leher, ternyata Ambon, are-are, bunuh-bunuhan di dalam situ. Jadi di situ memang siapa yang kuat dia menang. Celurit, saya bilang, Mas, lihat muka saya. Kalau saya ikut-ikutan, hari ini saya bisa nggak sendiri di dalam sini? Coba kalian perhatikan. Kalian berempat, kenapa saya nggak lari? Saya nggak mau lari karena memang saya nggak tahu masalahnya apa. Bisa? Cuma perkataan demikian. Celurit lepas. Celurit udah tinggal tarik, putus leher. Karena di situ tempat bunuh-bunuhan, ex asrama Siliwangi. Bisa ya Bapak Ibu? Tapi saya mau kasih tahu, ini nyata. Waktu kita bergantung sepenuh dengan Allah. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu saya menjadi orang percaya aja tidak cukup. Saya dilayani 4 hari 4 malam. Itu sampai ada satu ibu di Keramat 5, kursi sofatnya hancur. 4 hari 4 malam coba dilayani. Saya pikir tato di badan saya itu lukisan. Karena kami itu kalau nggak tahu, Bu Nelma punya tato nggak? Wanita nggak ya? Iya. Kalau kami orang Ambon itu pria, masih anak-anak udah pakai tato. Pak Petrus pakai tato nggak? Iya. Ini tato saya nih masih anak-anak. Ini 5 jarum. Tapi nggak hilang-hilang tuh. Saya bingung juga. Masih kelas 1 SD. Saya bingung juga. Jadi udah pakai tato karena katanya seni. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu saya dilayani ternyata apa kata firman Tuhan? Hendaklah tubuhmu jangan digoresi dirajai tanda-tanda apapun. Akulah Tuhan. Aduh, naik. Aduh, mau pegang nggak bisa. Mau pegang nggak bisa. Nah pernah kami layani ada satu orang, Pak Calvin akhirnya lompat. Pak Calvin bilang, ih jangan begitu, itu nggak apa tuh, itu apa tuh? Ya Pak Calvin ya, ini masa lalu. Iya, waktu kita pegang perawatan, tanganin orang-orang stres, orang-orang gila. Jadi begitu saya layani, orang itu mulai dari tempat tidur, tidurnya manis, tiba-tiba udah masuk ke kolong tempat tidur, udah mulai meraung-raung gitu ya. Pak Calvin bilang, enggak, saya nggak mau ikut nggak apa-apa. Tapi saya senang, karena saya punya Tuhan yang bangkit bersama-sama dengan saya. Dia melakukan itu lewat kehidupan kita orang percaya. Nah mari kita jalan bersama-sama dengan Dia. Jadi waktu kita berjalan bersama-sama dengan Dia, kita memiliki damai sejahtera. Apapun tantangan, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, kecil buat Tuhan. Ada amin ibu-ibu? Karena apa? Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, iya dan berbeban berat. Mau enggak? Jangan seperti ilustrasi. Saya senang kalau dengar khotbah Pak Calvin. Ilustrasi itu kalau ada ya bapak-bapak dari hutan begitu numpang mobil ke kota bawa dagangannya, sudah naik di atas mobil tapi masih pikul. Sampai di kota enggak? Sampai. Begitu sampai di kota dagangannya laku enggak? Kecapean dia, ketiduran. Bagaimana dia mau buka dagangannya? Tapi mari waktu kita naik ke atas angkutan umum yang menumpang, yang kita numpang, taruhlah barang kita, serahkan, percaya bahwa barang kita tidak akan hilang, tidak akan ketinggalan. Karena apa? Bersama-sama dengan kita. Nah, waktu kita menjadi orang percaya, mari kita serahkan hidup kita kepada Yesus. Kalau akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami kegoncangan iman, ya kita nggak bisa bilang tidak. Bahkan di dalam gereja pun jangan pikir sudah aman. Tapi justru di dalam gereja tantangan dan pergumulan lebih luar biasa lagi. Betul nggak Bung Petrus ya? Iya, sikut sana sikut sini. Maka itu saya pilihlah Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia. Mati hidup sendiri-sendiri ya. Ini kebetulan Pak Sekretaris kami, Sekretaris Daerah. Jadi mati hidup sendiri-sendiri. Bagaimana? Ya, kalau mau hidupin gereja ya udah kamu beriman. Tidak ada bantuan dari sinode dan tidak akan dipindah-pindah. Dipindah-pindah itu waktu kapan Pak Antoni? Waktu Tuhan bilang begini, ya teman, maaf ya,
sudah waktunya untuk saya harus kamu tinggalkan dunia ini. Lalu tidur malam Tuhan cuma bilang, ya Naman, keran napas kehidupanmu saya mau offin aja. Bisa nggak kita lawanin? Nggak bisa. Tapi kalau selagi hidup, mari. Dan saya senang ada tantangan di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia. Saudara dibayar sama siapa? Cuma sama Dia. Dia yang menciptakan kita. Dia yang bangkit dari antara orang mati. Itulah napas kehidupan kita. Jadi jangan bertanya, Pak Yaneman, Pak Antoni dibayar berapa per bulan Pak Antoni di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia? Sebulan 30 hari. Haleluya. Ini sekretaris loh, sekretaris daerah nih. Kalau beliau katakan 30 hari lah, kalau saya katakan begini, iya, 1 hari 24 jam aja saya bersyukur. Bapak Ibu tahu, oksigen yang Tuhan berikan buat kita menikmati, ya. Maka itu kita harus memiliki damai sejahtera. Kenapa? Oksigen, Bapak Ibu tahu, 1 liter oksigen berapa Ibu? Iya. Itu 1 jam atau 1 menit Bu? 1 menit. Kalau taruh 25 perak, ya, oksigen 25 perak, ya, 1 liter, 1 menit. 24 jam itu berapa menit? Itu Tuhan berikan cuma-cuma loh. Kita mesti bangga karena kita punya Allah yang bangkit dari antara orang mati dan kita bersama-sama dengan Dia. Apapun tantangan kita, mari kita serahkan. Kita miliki damai sejahtera. Karena ini janji Tuhan. Kalau kita sebagai orang percaya tidak ada damai sejahtera, perlu tanda tanya. Bapak Ibu, saya mau katakan ya, saya senang. Waktu saya didik istri saya mulai pacaran, saya katakan apa? Non, kalau kamu jadi sama saya, tolong ya, jangan gak ada makanan di rumah, kamu pergi ke keluargamu. Kalau sampai kamu pergi ke keluargamu, jangan balik. Terus kenapa kamu ikut, non? Masih bodoh. Ya begitulah. Tuhan kasih kamu yang bodoh buat saya supaya kamu ikut kata-kata saya, supaya iman kamu bertumbuh. Nah itu dia, bisa. Bisa ya. Nah ini, jadi bagaimana dia bisa memiliki damai sejahtera yang saya miliki? Dia mulai ikut dengan bodoh-bodohnya dia. Iman bodoh-bodoh, ikut. Dan akhirnya dia melihat sekarang, Bapak Ibu, iya, sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau ada orang yang membangun gereja dan membuat kekristenan itu menjadi bisnis, sedih. Sedih. Maaf ya, sedih. Di mana damai sejahtera yang mereka miliki? Damai sejahtera itu bukan karena kaya, bukan karena punya harta, bukan karena naik mobil Alphard. Pak Calvin tadi naik mobil apa? Alphard. Oh, motor. Dari dulu masih naik motor juga. Aduh, jangan begitu ah. Sama-sama kita pakai motor. Tapi saya bersyukur Pak, motor saya hilang, itu ada bos di belakang kasih saya motor listrik. Jadi bisa keliling-keliling lagi. Iya. Jadi begini, damai sejahtera itu bukan karena kita punya. Damai sejahtera itu bukan karena saya memiliki apa yang saya ingin. Tapi waktu saya ingin memiliki sesuatu, saya tidak memiliki. Jangan sampai damai sejahtera itu bergeser dari kita. Karena ingat, Dia Allah yang hidup. Katakan saja buat Dia. Dari bank sentral Allah ke bank sentral Asia itu mudah nggak? Halo? Mudah. Iya kan? Mudah. Jadi kalau bank sentral Allah bilang begini, ya Naman, aduh saya lihat kamu mengeluh terus. Kapan kamu bersyukur? Kalau begitu, saya mau stopin aja keran dari bank sentral Allah. Oksigen mulai dikasih cicil-cicil. Bagaimana? Setengah mati nggak? Saya nggak mau. Kalau mati udah. Maka itu saya ingat tuh Ibu Nelma bilang, Bu, kalau di harapan kita bagaimana kalau orang udah parah? Ibu Nelma bilang apa? Saya nggak mau, jangan ya. Kalau mesti mati aja daripada pasang alat-alat ya Bu ya. Kenapa Bu? Mesti begitu Bu? Sakit. Nah, oke. Itu orang medis. Maka itu, mari kita lebih lagi
supaya memiliki damai sejahtera. Karena damai sejahtera tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, saya percepat aja. Karena timekeeper saya udah angguk-angguk, barangkali ada pengumuman yang banyak. Ya. Hidup bersama Tuhan yang bangkit. Yang kedua, saya akan baca ayat 20 sekali lagi. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat. Kenapa ada sukacita? Bapak Ibu, orang di luar Tuhan tidak ada sukacita, yang ada apa? Merana. Aku masih seperti yang dulu. Kata dokter apa? Masuk lagi. Iya kan? Nggak ada perubahan. Bapak Ibu, sebenarnya waktu kita menjadi orang percaya kita berubah. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Memang tato masih lengket di badan saya, kuping saya masih bolong, gak bisa nutup. Tapi saya bukan lagi yang dulu. Seperti Ibu Nelma katakan, ih anak ini kalau saya lihat dia dulu, iya, mobilnya Pak Royandi saya timpuk loh. Iya. Maka itu Pak Royandi tahu betul pertobatan saya. Iya. Di Keramat kalau kita nongkrong, dulu kan kita mulai pelayanan kan di Keramat 150. Lah saya di sebelah. Lah kalau mereka parkir, tapi kembali lagi berubah. Terjadi apa? Perubahan. Yang lama kita tapi banyak kali begitu orang menjadi orang percaya, membuka hati menerima Yesus, yang lama juga masih mau dibawa. Lu nggak tahu ya? Gue ini siapa? Ya jangan. Tinggalkan. Yesus saja coba. Yesus raja di atas segala raja enggak? Bapak Ibu, dia Tuhan. Kalau di Mesos katakan, kapan Yesus diteguhkan sebagai Tuhan? Kapan dilantik? Itu orang bodoh memang. Itu orang bodoh yang tinggalkan Allah dan pindah untuk tidak mengenal Allah dan akhirnya bisa berkata begitu. Kapan? Bapak Ibu, minggu kemarin kita baru rayakan kan kenaikan. Yesus naik ke sorga, di sanalah dia akan diteguhkan sebagai Tuhan. Enggak di dunia. Siapa yang mau teguhkan Tuhan sebagai Tuhan di dunia ini? Enggak ada. Sebagai manusia iya, dia datang terhina. Tapi dia sebenarnya Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Dan kapan itu terjadi? Kemarin kita merayakan kenaikan dia ke sorga. Karena di sorga lah dia diteguhkan sebagai Tuhan. Dan akan datang memerintah dengan tidak ada lagi, kamu masih begitu ya, bertobat dong. Enggak, minggir. Jadi poin yang kedua ini, ia menghendaki kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Jadi kalau kuasa kebangkitan bagaimana? Enggak perlu. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, enggak usah. Tinggalkan yang lama supaya kita bebas. Waktu kita bebas, ya, kita mengalami sukacita yang luar biasa. Damai sejahtera itu mengikuti kita. Dan apa? Ya, sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Karena ada satu buah pujian yang sampai saat ini saya ingat, pujian itu udah lama ya, bahwa penyanyinya udah meninggal. Dia katakan, dan itu selalu terngiang-ngiang waktu saya bertobat, dan sampai saat ini selalu saya teringat. Dikatakan gini, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Coba tuh. Kalau pengharapan kita di luar Allah, susah. Kalau pengharapan kita ada pada apa yang kita ingin miliki, sulit. Tapi kalau pengharapan kita kepada Allah lewat Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati, kita akan miliki semua yang kita ingin. Apa yang kita ingin dalam dunia ini? Saya suka katakan bahkan sama istri saya, Non, saya kalau sudah 61, berarti tinggal berapa tahun lagi? 9 tahun lagi usia anugerah. Iya kan, 70 tahun kan? Ibu Nelma, kita sama-sama kan? Iya. Kalau sudah 70 lewat. Tapi ingat Bu Nelma, kita. Bu Ati udah usia berapa Bu Ati?
Luar biasa. Ada nggak sukacita, Bu? Ada nggak damai sejahtera? Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan yang bangkit, kita jangan perlu takut. Nggak ada penderitaan. Nggak ada. Nggak ada tuh lagu yang begini. Sunyi, sepi sendiri. Tiada temanku lagi. Nggak ada. Iya, karena apa? Kita bersama-sama dengan Allah yang bangkit. Jadi kenapa kita perlu sunyi sepi sendiri? Nggak ada. Sebagai orang percaya yang terus dinamis bersama-sama dengan Allah, kita lihat jiwa-jiwa yang merana, kita terbeban nggak? Bagaimana kita mau sunyi sepi sendiri? Nggak ada. Saya bilang sama istri, Non, kapan ya kita istirahat ya? Terus istri saya suka ingatin begini, kamu mau istirahat, malam ini kalau Tuhan bilang kamu istirahat, istirahat. Iya juga ya. Akhirnya makin sibuk aja. Aduh, saya minta ampun juga. Iya. Coba. Jadi nggak